Kali ini saya akan merangkum sebuah film dari Jepang berjudul The Blind Swordsman Zatoichi tahun 2003, dibintangi oleh sang kaisar benteng Takeshi, yaitu aktor senior bernama Takeshi Kitano. Ini bebenguknya, beliau di sini akan memainkan sebuah karakter tunanetra yang ahli pedang. Dan seperti apa kisahnya? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan pesisir bahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicro. Diawali dengan memperlihatkan sang tokoh utama kita, yakni Zatoichi, sang ahli pedang yang tunanetra namun instingnya tidak kalah dengan Daredevil yang memiliki pendengaran super. Zatoichi ini sangat-sangatlah peka terhadap suara dan bebauan sehingga membuat dirinya ditakuti oleh para samurai kala itu. Hal itu pun dibuktikan saat beberapa preman menyuruh anak kecil untuk mengambil tongkatnya, yang itu bukanlah sembarang tongkat melainkan sebuah pedang yang hampir mirip seperti pedang milik Kenshin. Saat itulah dua orang preman menghampirinya dan mengejek Zatoichi yang tidak sejago kata orang, dan dalam sekejap mata dua preman itu pun tewas dengan sabetan pedang Zatoichi yang tak terlihat oleh mata. Dan inilah Zatoichi. Di sisi lain kita akan melihat seorang bibi penjual sayur, kita panggil saja si bibi. Ini orangnya, beliau bersama para pedagang lain sedang dipalak oleh para preman dari geng Ginzou, sebuah geng besar yang saat itu memang menguasai wilayah tersebut, sehingga para antek-anteknya merasa dirinya paling jago dan berbuat semena-mena kepada rakyat kecil yang memang pemerintah dan pihak berwajib di sana pun membiarkan hal tersebut. Bahkan ketika ada seorang korban dianiaya, justru pihak berwajib membela pelaku dan menyatakan kalau si korbanlah yang bersalah. Aneh kan? Beralih ke seorang samurai tanpa tuan alias Ronin bernama Hattori. Ini bebenguknya sama seperti Zatoichi yang bingung dengan pekerjaan mereka sehabis perang. Hattori juga hampir stres dengan kondisinya sekarang, di mana sang istri yang tengah sakit keras pun harus merasakan menderita akibat dirinya yang tidak memiliki pekerjaan apapun. Untuk itu Hattori pun meminta izin kepada sang istri untuk melakukan pekerjaan membunuh, yaitu dengan menjadi seorang pengawal atau pembunuh bayaran bagi kelompok geng Ginzou, yang meski sang istri sudah melarang pun Hattori tetap melakukannya karena tidak tega melihat kondisinya yang terus memburuk. Hattori pun pergi ke sebuah kedai paling terkenal di kota, yang di situ sang pemilik kedai kebetulan sedang dipalak oleh geng Ginzou, sehingga hal itu dimanfaatkan oleh Hattori dengan memperlihatkan skill pedangnya dan meminta para preman itu untuk memanggilkan bos mereka. Tak berselang lama bos mereka yang bernama Inosuke pun datang. Ini bebenguknya untuk melihat orang yang telah membuat anak buahnya ketakutan. Dan perlu diketahui bahwa Inosuke ini bukanlah bos besar geng Ginzou, melainkan hanya tangan kanannya saja. Hattori pun mengatakan bahwa dirinya sedang butuh pekerjaan, sehingga dia kembali menunjukkan skill pedangnya dan berhasil membuat Inosuke terpukau. Kembali ke Zatoichi yang sedang membantu si bibi mencar suluh untuk dipakai memasak kejo atau nasi, di mana di situ ada seorang mantan samurai yang menderita ODGJ pasca perang berakhir, sehingga ketika Zatoichi merasa risih dan berisik, dia pun melemparkan kayu yang membuat samurai ODGJ itu terjatuh. Di saat bersamaan, Hattori pun akhirnya melakukan pekerjaan pertamanya dengan membunuh seorang pengusaha yang sedang dalam perjalanan malam, di mana skill pedang yang dia miliki jelas cocok untuk pekerjaan seperti ini, meski hal itu didasari oleh kebutuhan ekonomi dan istri yang dicintainya. Singkat cerita, esok malam pun tiba. Zatoichi pun kembali ke tempat judi yang sama, di mana di situ sudah ada Samsul yang berinisiatif untuk mengikuti atau ikut join apa yang ditaruhkan Zatoichi, dan tentu saja Samsul berhasil menang banyak malam itu. Setelah menang banyak uang hasil maksiat, tentu saja uang tersebut dipakai untuk kemaksiatan lainnya, yakni sebuah rumah bordil yang siap menghibur mereka berdua, di mana di situ ada dua wanita yang bernama Yuli bersaudara yang berminat untuk menemani mereka malam ini. Dan faktanya, Yuli bersaudara ini bukan ingin menghibur mereka, melainkan bertujuan untuk merampok semua uang, yang dimana adik Yuli sendiri merupakan seorang pria yang berdandan seperti perempuan, dan itu sudah diketahui sejak awal oleh si Zatoichi ini.
Karena sudah kepalang ketahuan, Yuli pun akhirnya jujur dan menceritakan tentang masa lalunya di mana dia dan sang adik sebenarnya adalah anak dari orang kaya di kota ini sebelum komplotan geng Ginzou yang dipimpin oleh Inosuke membantai keluarganya yang saat itu mereka berdua kebetulan sedang bermain di kolong lantai rumah. Dan tujuan mereka selain merampok para pria hidung belang adalah untuk menemukan si Inosuke dan berambisi untuk membalaskan dendam atas kematian kedua orang tuanya. Inosuke, これで一生安泰だな。よし、大地、ガキはどうした？それが、そいつらをずっと追っかけてんのか。 Esok paginya Samsul terlihat sedang bermain dadu ganjil genap sambil menutup mata seperti yang dilakukan oleh Zatoichi dan berharap bisa memiliki insting sepertinya, dan entah kebetulan atau keberuntungan Samsul berhasil menebak dengan benar dalam 3 kali berturut-turut. Untuk itu dia pun pergi ke tempat judi dan mempraktekkan apa yang sudah dikuasainya barusan, dan hasilnya